Hai guys, nama gue Sandra. Hari ini gue mau ngasih rekomendasi komik. Komik yang gue maksud di sini adalah komik Jepang alias manga. Setiap kali gue mau beli komik, apalagi dari mangaka yang gue nggak pernah baca karyanya, gue butuh waktu lama untuk mutusin untuk beli apa enggak. Sedangkan gue bukan tipe orang yang berani buka plastik komik yang ada di toko buku untuk lihat gambar di dalamnya. Alhasil penentu keputusan gue untuk beli suatu komik itu adalah dari sinopsis ceritanya yang ada di belakangnya, yang kadang-kadang gue ngerasa itu tuh ditulisnya asal-asalan dan seadanya aja, dan covernya yang gambar di covernya itu kadang seringnya nggak berbanding lurus sama gambar yang ada di dalamnya. Jadi ini bikin gue sering beli komik yang sebenarnya tuh di bawah standar gue. Emang sih standar gue nggak tinggi-tinggi amat, tapi gue punya standar. Makanya gue kepikiran untuk bikin video rekomendasi komik ini karena barangkali ada dari kalian-kalian lulu pade yang ngerasain hal yang sama kayak gue setiap kali mau beli komik. Tapi karena gue lebih sering baca komik romance alias serial cantik, automatically komik-komik yang gue rekomen kali ini juga kebanyakan romance. Tapi nggak semuanya. 5 komik pertama yang mau gue rekomendasiin adalah komik-komik yang udah jarang gue lihat di toko buku. Jadi kalau kalian ngeliat komik-komik ini ada di tempat rental komik yang biasa kalian datengin atau di penjual komik bekas, don't forget to check these comics out. Komik pertama yang mau gue rekomendasiin adalah Teddy Bear by Sokoku Kiri. Sebenarnya gue suka sama si pengarangnya, dan khususnya di komik Teddy Bear ini karakter-karakter ceweknya nggak cengeng, tangguh, dan mau berusaha, dan gue suka banget. Dan ini kumpulan cerita, jadi ada beberapa cerita di satu komik. Komik kedua yang pengen gue rekomendasiin adalah The One I Love by Clam. Kenapa gue rekomendasiin? It's Clam. That's enough reason to read this. Ini kumpulan cerita, and believe it or not, dari komik setipis ini kumpulan dari 12 cerita cinta dari Clam yang udah pasti keren banget karena Clam. Komik selanjutnya yang pengen gue rekomendasiin adalah Another September by Watanabe Taiko. Ini kumpulan cerita, lebih tepatnya 3 cerita dijadiin satu komik. Walaupun di sini tulisannya serial cantik, tapi gue nggak ngerasa ini termasuk komik serial cantik atau romance, karena dari 3 cerita itu yang termasuk emang pure romance menurut gue itu cuma cerita kedua. Dan sementara cerita utamanya, cerita pertama yang karakternya tokoh utamanya adalah si ini itu tuh bukan cerita cinta sih, menurut gue lebih ke persahabatan dan pencarian jati diri. Dan ini juga nyeritain tentang bunuh diri yang gue sama sekali nggak dukung, by the way. Jadi menurut gue ini komik cukup deep, dan kenapa dilabelin serial cantik gue nggak ngerti. Komik selanjutnya adalah Love Arrow by Motomi Kyosuke. Ini cuma satu cerita, jadi di satu komik ini kita fokus sama ceritanya ceritanya si cewek ini dan si love interestnya yaitu cowok ini. Semua karakternya karya Motomi Kyosuke, terutama yang perempuan, itu tuh selalu tangguh, keren, dan aneh. Serius. Gue sebenarnya rekomen semua komik dari Motomi Kyosuke karena gue benar-benar suka karyanya dia, tapi terutama yang ini ceritanya tentang mantan prima balerina si cewek ini. Jadi dia itu mengalami cedera yang bikin dia harus berhenti dari balet. Terus suatu hari temennya ngajak dia untuk gabung di klub panahan, tapi dia nggak mau karena dia sama sekali nggak tertarik. Terus waktu dia tahu ketua klub panahan itu adalah teman berantemnya sejak kecil, yaitu si cowok ini, dia pikir si cewek ini nggak mau masuk klub panahan karena dia nggak bakal bisa untuk belajar panahan. Jadi si cewek ini yang sombong dan narsis pengen membuktikan kalau si cowok itu salah. Terus komik selanjutnya adalah Orange Kiss by Usami Maki. Kayaknya gue belum lihat ini dicetak ulang, tapi gue nggak yakin deh, cuma karena sekarang karya-karya Usami Maki kayaknya banyak yang lagi dicetak ulang. Dari semua komik standalone-nya Usami Maki, gue kayaknya paling suka yang ini. Tapi sebenarnya gue rekomen sih semua komiknya Usami Maki, mau yang standalone ataupun yang serial. Dia itu cenderung klise, tapi nggak cheesy. Gue gak tahu gimana ngejelasinnya, pokoknya rekomen. Nah, 5 komik selanjutnya yang pengen gue rekomen adalah komik terbitan belum lama ini. Kecuali lu nonton video ini di tahun 2019 atau 2030, maksud gue adalah komik terbitan
2013, 14, 15. Gue rasa kalian bakal masih gampang untuk nemuin 5 komik yang bakal gue rekomendasiin selanjutnya ini di toko buku. Komik selanjutnya yang gue rekomendasiin adalah komik yang juga udah sempet gue sebut-sebut di video gue sebelumnya, yaitu Our Summer Holiday by Kaori Ozaki. Walaupun covernya kayak gini, cantik begini, tapi ini bukan komik romance. Dan yang gue suka banget dari komik ini adalah gambarnya yang menurut gue rapi banget dan apik banget. Tokoh utamanya itu anak-anak SD, tapi di usianya mereka yang seharusnya mereka masih polos, masih SD, justru mereka tuh dihadapin sama masalah-masalah yang menurut gua bikin mereka terpaksa untuk dewasa sebelum waktunya. Dan itu hal yang bikin gua miris, dan gua jarang ngeliat topik ini diangkat ke komik, jadi recommended. Komik selanjutnya yang gue rekomendasiin adalah Snowdrop by Nami Hakimoto. Ini cerita tentang kakak laki-laki dari tokoh utama komik Le Malfleurs. Gue nggak tahu cara bacanya, gue kasih lihat gambarnya di sini. Ini bukan komik baru, melainkan komik lama yang dicetak ulang dengan desain cover yang berbeda. Sekarang komik lama banyak yang dicetak ulang sih, gue perhatiin, mungkin karena kualitas komik lama belum terkalahkan sama komik-komik zaman sekarang. Komik selanjutnya yang pengen gue rekomendasiin juga komik lama yang dicetak ulang, yaitu Romantic Dream by Kyoko Hikawa. Ini tuh komik companion dari serial Miriam yang gue mohon dicetak ulang, please. Walaupun desain covernya jelek ya, gue terus terang aja, menurut gue desain covernya jelek dan gak bikin orang pengen beli, tapi ini komiknya bagus karena kita di sini bisa ngeliat lanjutan cerita cintanya si Miriam dan si Douglas. Bagi yang belum baca Miriam, gue kasih tahu aja, ini cerita cinta yang settingnya koboi-koboyan, jadi bakal seru banget karena ada tembak-tembakan, kuda, dan lain-lain. Terus komik selanjutnya yang pengen gue rekomendasiin adalah Heaven Company by Yuki Nakaji. Ini juga companion dari komik serial Zigzag. Tokoh utamanya adalah si cewek ini yang merupakan sepupu dari tokoh utama dari komik Zigzag. Jadi sama-sama gila bunga. Dan yang gue suka banget juga dari komik ini adalah si karakter cowoknya yang lu nggak bisa lihat mukanya di sini, cuma pantatnya doang. Dia itu ahli di bidangnya tapi kagok kalau masalah percintaan. Jadi gue suka ngeliat cowok kayak gitu ada di dalam komik. Terus komik yang terakhir yang pengen gue rekomendasiin adalah komik yang baru gue lihat belakangan ini dan gue langsung beli, adalah Wanted by Eiichiro Oda. Gue nggak tahu mesti bilang apa untuk ngeyakinin kalian untuk beli komik ini, karena gue recommended banget untuk orang yang baca One Piece ataupun belum baca One Piece. Mungkin kalau kalian belum tertarik baca One Piece, baca yang ini dulu, karena in fact ini adalah komik kumpulan komik. Jadi ini ceritanya ada beberapa cerita. Ini tuh kumpulan komik-komik pendek yang dibuat sama Eiichiro Oda sebelum dia mengeluarkan One Piece masterpiece-nya. Dan di sini kalian bisa ngeliat gimana gambar dan ceritanya si Eiichiro Oda waktu dia masih SMA, masih kuliah. Gue bener-bener takjub banget sih sama si Eiichiro Oda. Memang sih nggak sebagus One Piece, tapi kalian bisa ngeliat sisi lain dari kemampuannya Eiichiro Oda untuk ngegali cerita-cerita yang nggak ada hubungannya sama pirate, yang nggak ada hubungannya sama bajak laut. Jadi di sini ada tentang samurai, ada tentang pencuri di kota biasa, di kota modern kayak kota kita sekarang. Terus ada koboi juga, ada dewa. Ya pokoknya absurd banget. Itu 10 komik yang bisa gue rekomendasiin sama kalian sekarang. Selanjutnya gue juga pengen bikin rekomendasi untuk komik-komik serial atau komik-komik yang genre-nya lebih atau komik-komik yang genre-nya lebih spesifik. Kita lihat aja nanti. Jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga kalian suka. Kalau suka jangan lupa dikasih thumbs up video gue dan komen apa komik yang bisa kalian rekomendasiin sama gue.